Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin memberi judul renungan saya adalah Singa dari Yehuda. Apa? Sekali lagi, Singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda, lalu berkatalah di dalam Wahyu 5 ayat 5, dalam Wahyu 5 ayat 5, berkatalah seorang tua-tua itu padaku, seorang dari tua-tua itu padaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi rupanya di dalam cerita ini Yohanes yang mendapat wahyu dari Tuhan melihat bahwa tidak ada yang dapat membuka meterai itu, tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tetapi berkatalah seorang tua-tua itu padaku, pada Yohanes, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus, yaitu tunas Daud yang adalah Yesus Kristus, telah menang. Sudah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa singa raja hutan itu adalah binatang buas yang amat ditakuti oleh hewan lainnya karena dia mencengkram ya. Bila dia mengaum dengan keras, maka semua binatang yang mendengarnya akan ketakutan, takut diterkam oleh dia, takut dimakan. Ya, karena singa ini sangat buas dan makanannya pun daging. Ya, itulah sebabnya dia dijuluki si raja hutan, raja di dalam hutan. Tapi itu hanya di Afrika. Kalau di Asia, harimau si raja hutan ya. Kalau di Afrika, singa raja hutan. Jika dia ingin berburu binatang, dia mampu berlari dengan cepat. Tenaganya pun amat besar. Ditambah lagi cakar dan giginya amat tajam. Biasanya saat berburu dia bersama-sama rombongan singa lainnya. Karena itu hampir selalu mendapat hasil buruan. Jadi dicegat di sini, sehingga buruannya tidak bisa lari lagi, terkam oleh singa itu. Jadi makanan dia. Dan ternyata saat berburu, binatang ini didominasi oleh betina dewasa. Jadi bukan jantan yang mendominasi, tapi didominasi oleh betina dewasa ya. Si jantan yang bertubuh lebih besar dan rambutnya lebat di kepalanya hanya melihat-lihat saja. Dia hanya melihat-lihat saja, kecuali jika menghadapi binatang yang lebih besar, barulah si jantan ikut maju. Saat sang betina mendapat buruannya, selalu diberikan lebih dulu pada singa jantannya, pada rajanya, pada singa jantannya. Singa-singa jantan itu dapat memilih makanan bagian tubuh binatang yang menjadi favoritnya. Biasanya bagian perut, ya karena itu empuk. Sudah itu barulah singa-singa betina bersama-sama anak-anaknya mulai berebut makanan. Padahal yang lelah berburu itu
umumnya betinanya, bukan jantan. Itulah bentuk kekuasaan singa jantan. Itulah bentuk kekuasaan singa jantan. Ada terjadi perebutan kekuasaan. Singa jantan yang berkuasa merupakan satu-satunya pejantan bagi singa betina yang banyak itu. Jadi ada puluhan singa-singa betina dan jantannya cuma satu. Itulah yang paling berkuasa, yang menguasai semua perempuan-perempuan itu. Dan singa-singa jantan anaknya itu tidak akan berkuasa di situ. Singa jantan yang masih anak-anak dapat mengambil bagian dalam komunitas itu, tapi setelah singa jantan mulai tumbuh dewasa, ia bersama teman jantan lainnya harus pergi. Jangan sampai dia menikahi atau mengawini ibunya atau saudaranya. Selama dia belum mendapatkan betinanya, maka dia harus mencari makanan sendiri. Bila singa jantan tadi mulai menua, nah ini persoalannya. Kalau dia sudah mulai menua, sudah menjadi tua, maka singa-singa jantan yang muda akan berebut kekuasaan dengannya. Singa yang muda mulai mencoba-coba dengan dia. Masih bisa dikalahkan gak dia? Terjadi perkelahian di antara mereka. Selama singa tua dapat mengalahkan singa muda, dia masih menguasai kawanan singa betina. Tetapi bila dia kalah, hilanglah kekuasaannya. Diusir dia, ditinggalkan. Kini dia hanya tinggal sendirian dan merana kelaparan karena sulit mencari makanan. Apalagi mungkin tenaganya kurang dia, larinya lambat, tidak bisa mengejar lawannya. Lama-kelamaan dia pun mati. Jadi masa mudanya dia gagah, ketika tuanya dia menderita, meninggal. Sebaliknya singa muda tadi menguasai kawanan betina tadi. Jika terdapat anak-anak milik si jantan tua, anaknya jantan tua, dibunuhnya lah mereka semua satu persatu. Kejam ya, tapi memang harus begitu, dibunuh semua satu persatu. Setelah itu semua keturunan si jantan tua itu pun habis. Kini keturunannya menjadi anak-anaknya. Demikianlah kehidupan singa secara umum di Afrika. Dan sekarang kita akan berbicara tentang singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yehuda adalah seperti anak singa. Nah, perhatikan sini. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, kau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda, dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahnya dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa. Itu nubuatan tentang Yehuda, keturunan Yehuda, singa dari Yehuda. Ayat ini bagian dari nubuatan Nabi Yakub bagi 11 anaknya sebelum meninggal dunia. 11 anaknya bagi anaknya, dan ini khusus ayat nubuatan untuk Yehuda. Ternyata terlihat Yehuda mendapat berkat luar biasa. Dia diumpamakan sebagai anak singa yang menerkam
dan naik ke tempat yang tinggi. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ini nubuatan tentang kerajaan Yehuda yang akan datang dan terus berlanjut. Kerajaan Israel di utara disebut kerajaan Samaria, pada akhirnya hancur oleh kerajaan Asyur. Ya, diserang oleh bangsa Asyur, hancur habis. Sudah itu habislah kisah tentangnya. Tetapi kerajaan Yehuda yang dikuasai oleh Nebukadnezar setelah 70 tahun akhirnya kembali lagi ke negerinya, membentuk kerajaan lagi. Jadi nubuatan itu pun terjadi sampai saat ini. Siapakah dia? Siapakah dia yang berhak datang atau yang berhak atasnya, yang merasa berhak datang atasnya? Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk segala bangsa-bangsa. Siapakah yang berhak atasnya? Pada siapakah bangsa ini takluk? Ternyata tidak ada seorang pun kecuali Yesus Kristus yang dimaksud dengan ayat itu. Kecuali Yesus Kristus. Itulah nubuatan. Jadi singa dari Yehuda itu adalah Yesus Kristus. Sebab dia memegang kekuasaan atas dunia ini dari Allah Bapa, dan tongkat kerajaan dan lambangnya kepemerintahan ada pada dirinya. Dia juga merupakan bagian dari, merupakan turunan dari Raja Daud, atau disebut tunas Raja Daud, yaitu keturunan dari Raja Daud. Kemudian perkataan ini, jangan engkau menangis, dalam Wahyu 5 ayat 5 tadi, adalah suatu penghiburan untuk Rasul Yohanes, suatu penghiburan untuk Rasul Yohanes, dan juga untuk kita, bahwa ada beberapa orang yang ada seseorang yang akan membuka gulungan kitab itu. Dialah singa dari Yehuda, dari tunas Daud yang telah menang atas kematian. Dia menyerupai seekor anak domba yang telah tersembelih. Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Singa yang mau. Namun kita juga harus berhati-hati, sebab iblis pun bisa bertindak sebagai singa. Iblis pun bisa bertindak sebagai singa yang mencari yang dapat ditelannya. Jadi dia mencari makanan orang yang bisa ditelannya. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Jadi tidak seperti singa dari Yehuda, tidak seperti singa dari Yehuda yang demikian perkasa. Iblis yang seperti singa itu akan menghancurkan dan menelan orang-orang yang tidak berhati-hati. Orang tidak berhati-hati akan ditelan oleh dia. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena adanya singa yang mau itu, yang ingin menelan kita. Tetapi Tuhan selalu menjaga kita. Ada juga singa muda yang kelaparan. Juga walaupun gagah dan perkasa, singa-singa muda dapat merasa kelaparan. Singa muda dapat merasa kelaparan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Dalam Mazmur 34 ayat 11. Namun orang yang sedang berharap hanya pada
Tuhan akan mendapat pemeliharaannya, tidak kekurangan satupun. Singa-singa itu boleh kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan apapun karena mendapat pertolongan dari Tuhan. Marilah kita mengikuti Yesus Kristus yang menjadi singa dari suku Yehuda, yang selalu memerintah dalam dunia dan di surga dalam kerajaan Allah. Jika berhati-hati, kita tidak akan terperangkap dalam mulut singa yang mulai mengomong akan membinasakan kita. Tidak akan bisa didapatkan oleh singa-singa itu. Kita juga tidak akan kelaparan seperti singa-singa muda, tapi kita akan selalu dicukupkan oleh Allah yang memenuhi semua keperluan kita, baik secara jasmani dan terutama secara rohani. Demikianlah renungan ini, Tuhan memberkati kita.